Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah sama-sama kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang halal, yang banyak dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 174. 174. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, baris ke-8 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sya'nil mu'mini, di antara yang termasuk keadaan orang mukmin, orang yang beriman adalah ayyadhkura rabbahu katsiran, yaitu banyak menyebut Allah, banyak menyebut nama Tuhannya dengan sebanyak-banyaknya. Jadi di antara ciri orang yang beriman adalah banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini insya Allah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti kita punya ciri, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman yang ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman. Kita ini akhir zaman, bapak-bapak sekalian. Kalau Israel kalah, bapak-bapak sekalian, Masjidil Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin. Kalau Masjidil Aqsa sudah dikuasai kaum muslimin, itu akhir zaman sangat dekat, hadirin sekalian. Itu termasuk tanda kiamat, hadirin sekalian. Nah, hidup di akhir zaman ini yang penuh fitnah, yang penuh kebohongan, yang penuh aneka ragam tipu daya, solusinya tetap sama, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang selamat jika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara diantaranya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna wasfal munafiki, sebagaimana ciri orang, sifat orang munafik adalah Allah yazkura, tidak berzikir rabbahu, Tuhannya, illa qalilan, kecuali sedikit. Perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik, orang mukmin itu banyak berzikir kepada Allah. Orang munafik itu sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di posisi mana, hadirin sekalian? Kita zikir, nah kita zikirnya sedikit. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Jangan, harus kita rubah, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri dari orang munafik adalah dia zikir juga tapi sedikit, hadirin sekalian. Qala wa qala ta'ala, qala Allah ta'ala fi wasfil munafiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sifat orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik itu sangat banyak, hadirin sekalian. Di Al-Baqarah banyak, hadirin sekalian. Di sini ada di surat An-Nisa, sebagiannya saja Allah jelaskan. Yura'unan nasa, amal-amalnya riya, amal-amalnya pamer, amal-amalnya ingin dipuji oleh orang lain. Tujuan amalnya bukan karena Allah. Itu orang munafik, hadirin sekalian. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang beramal tapi tujuannya riya, tujuannya pamer, tujuannya ingin dipuji, itu ciri dari orang munafik. Na'udzubillah, hadirin sekalian. Maka kalau beramal ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, sedekah kepada masjid, infak kepada masjid, ikhlas
jangan mengharapkan tujuan-tujuan lain. Jangan mengharapkan ingin dianggap dermawan, jangan berharap ingin dikatakan orang pemurah, tapi mengharapkan keridhaan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung, hadirin sekalian. Orang munafik amalnya riya, apalagi wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi orang-orang munafik itu zikirnya sedikit, hadirin sekalian. Nah, kalau kita tidak ingin dimasukkan ke dalam orang munafik, zikir kita harus banyak, hadirin sekalian. Jadi mulai sekarang kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid kita zikir, hadirin sekalian. Habis sholat, kalau tidak punya kesibukan penting, kita tetap duduk zikir, hadirin sekalian. Kalau punya kesibukan penting, kita boleh, hadirin sekalian, karena yang penting, yang wajib adalah sholat 5 waktunya, hadirin sekalian. Lalu di sepanjang jalan, di sepanjang kehidupan, kita tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alinea berikutnya, wa fi mulazamatin zikri, di dalam melanggengkan zikir, wa mudawamati alaihi, dan menekuni berzikir, qardun lisyaitani, adalah pengusiran terhadap setan. Jadi berzikir kepada Allah, melanggengkan zikir kepada Allah adalah mengusir setan, hadirin sekalian. Wa qat'un liwaswasatihi, dan memutus bisikan-bisikan setan. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, zikirnya terus-menerus, dia seolah-olah mengusir godaan setan, mengusir bisikan setan, hadirin sekalian. Jadi kalau kita ingin selamat dari godaan setan, maka banyak berzikir. Setan itu jangan kita ibaratkan makhluk yang serem-serem, jangan, hadirin sekalian. Makhluk yang menakutkan, nanti kalau di tempat gelap, kalau di tempat sepi dia nongol, bukan itu yang dimaksud, hadirin sekalian. Setan adalah yang membisikkan ke dalam diri kita, ke dalam hati manusia, lalu membisikkan keburukan-keburukan, sehingga orang tersebut berbuat kemaksiatan. Itulah setan, hadirin sekalian. Nah, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, maka kita dijauhkan dari godaan dan bisikan setan, hadirin sekalian. Kama waroda, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, anna syaitona, sesungguhnya setan, jasimun, duduk itu mangkal, hadirin sekalian, duduk ala qalbil abdi, pada hati seorang hamba, pada hati manusia. Jadi setan itu duduk, punya pangkalan, punya tempat yang nyaman di hati manusia, hadirin sekalian. Fa idza zakarallah, jika orang tersebut berzikir kepada Allah, khanisa, setan itu kabur, setan itu pergi dari tempat duduknya, hadirin sekalian, yang ada di dalam hati manusia, hadirin sekalian. Wa idza ghafala, ketika manusia itu lalai, tidak berzikir kepada Allah, waswasalahu, setan itu membisikkan kejahatan kepada manusia, hadirin sekalian. Jadi seolah-olah di hati manusia itu ada tempat, katakanlah tempat duduk, itu tempat setan menggoda manusia. Kalau manusia itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setan itu akan pergi. Zikirnya enggak berhenti-berhenti, bangkunya hancur, hadirin sekalian, yang ada di dalam hati tersebut. Zikirnya terus-menerus menjadi tempat yang tidak nyaman buat setan, hadirin sekalian, maka setan akan menjauh. Tapi ketika seseorang itu lalai lagi, maka setan akan masuk lagi dan menggoda lagi, hadirin sekalian. Maka orang yang selamat dari godaan setan adalah orang yang banyak berzikir, tidak berhenti berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita banyak zikir, insya Allah dekat dengan Allah, insya Allah selamat dari godaan setan. Fayambaghi, maka sebaiknya, wa yata'akkadu, dan dikuatkan, al muwadzabatu, membiasakan diri, wal mulazamatu, menekuni, li zikrillahi, berzikir kepada Allah, ala dawamil awqati, pada setiap waktu. Jadi setiap waktu ingat Allah, setiap waktu ingat Allah. Wa fi umumil ahwali, dan pada umumnya keadaan, pada keadaan apa saja, lagi sibuk berzikir, lagi waktu luang berzikir, lagi jalan kaki berzikir, lagi berkendaraan berzikir, hadirin sekalian. Maka orang tersebut akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, lirrajuli, kepada seseorang, allazi qala, yang orang itu bertanya. Orang itu bertanya kepada Nabi, hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 175. Orang itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kasurat alayya syara'iul Islam, sungguh telah banyak saya mendengar ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat Islam. Ya Rasul, saya sudah banyak mendengar tentang ajaran Islam, kok banyak sekali ya Rasul. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada sedekah, ada berbuat baik. Sangat banyak sekali ajaran Islam ya Rasul. Famur, maka perintahkanlah ni kepadaku, bisyai'in, dengan suatu perintah, dengan sesuatu perintah, atasyabbatsu, yang saya akan bisa terus menerus bihi, melakukan perintah itu. Ya Rasul, berilah saya perintah yang mudah, yang bisa saya laksanakan sehari-hari ya Rasul. Ajaran Islam kan banyak ya Rasul, berilah saya perintah yang bisa saya laksanakan sehari-hari ya Rasul. Faqala lahu, Rasul bersabda kepada orang itu, la yazalu lisanuka radban min zikrillah. La yazalu, terus menerus, lisanuka, lisanmu, lidahmu, radban, basah, min zikrillah, dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah. Jadi pesan Rasul kepada orang yang bertanya tadi, selalulah lisan kamu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amalan-amalan yang lain akan menyusul kalau kamu membiasakan zikir kepada Allah. Nanti dengan banyak berzikir, Allah beri hidayah untuk sholat, sholatnya jadi ringan, sholatnya jadi mudah. Nanti dengan berzikir kepada Allah, Allah beri hidayah untuk puasa, puasa jadi nikmat buat orang itu. Nanti dengan banyak berzikir kepada Allah, hatinya pemurah, ingin selalu menginfakkan rizkinya di jalan Allah, sedekah kepada anak-anak yatim maupun fakir miskin. Kuncinya zikir kepada Allah. Lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Nanti Allah beri hidayah-hidayah yang lain, sehingga syariat Islam itu mudah bagi orang tersebut dan nikmat bagi orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi intinya, kita jangan sampai meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alinea berikutnya, waqad addal ulama'u, sungguh para ulama menganggap, rahimahullah, semoga Allah merahmati ulama, min fadhaili zikri, keutamaan-keutamaan zikir itu, wa arjahiyatihi, dan keunggulan-keunggulan zikir itu,
ala ghairihi, atas lainnya, minal a'malis sholihati, dari amal-amal soleh. Jadi ulama itu menganggap zikir itu punya keistimewaan tersendiri daripada amal-amal soleh yang lain. Hadirin sekalian, annahu, bahwa zikir itu tumakkinul mudawamatu alaihi fi jami'il awqati wal ahwali. Zikir itu memungkinkan, membiasakan, merutinkan pada setiap waktu maupun keadaan. Jadi zikir itu amalan yang bisa dilakukan setiap waktu dan setiap keadaan. Hadirin sekalian, setiap waktu itu kapan saja kita bisa zikir. Hadirin sekalian, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, tengah malam, semua waktu bisa berzikir kepada Allah. Juga semua keadaan. Hadirin sekalian, lagi susah, lagi gembira, lagi sibuk, lagi luang, dalam keadaan apapun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para ulama ini adalah keistimewaan zikir yang merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kaum muslimin. Ada ibadah kok bisa di semua waktu, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bisa mendekatkan diri kepada Allah setiap waktu dan keadaan, dan itu adalah zikir. Hadirin sekalian, timbul pertanyaan, kalau di WC, di kamar mandi bisa zikir enggak? Jawabannya bisa. Hadirin sekalian, yang dilarang itu melafazkan, mengucapkan, itu yang enggak boleh. Mengucapkan Allah, tapi posisinya di kamar mandi itu enggak boleh. Tapi ingat Allahnya tetap, itu tetap sunnah, tetap diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berzikir meskipun di dalam hati. Hadirin sekalian, jadi ketika kita di tempat yang tidak mulia, WC, kamar mandi, kita tetap bisa ingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh dilafazkan. Hadirin sekalian, berarti di setiap tempat bisa zikir itu dilakukan. Hadirin sekalian, itu keistimewaan zikir. Hadirin sekalian, li'annahu, karena sesungguhnya zikir ghairu muaqqatin biwaqtin, tidak terikat oleh waktu. Jadi zikir itu tidak terikat oleh waktu, kapan saja bisa dilakukan. Bal huwa ma'murun, bahkan zikir itu diperintahkan, bihi alad dawami, secara terus menerus. Zikir itu diperintahkan oleh Allah secara terus menerus, kapanpun dan dimanapun. Hadirin sekalian, wa yata'ata, dan bisa dilaksanakan al-muhdisu, oleh orang yang berhadas. Berhadas itu maksudnya tidak punya wudu. Wal junubu, orang yang junub. Orang yang junub itu orang yang berhadas besar, habis bersetubuh dengan istri, lalu dia disebut junub, berhadas besar. Hadirin sekalian, boleh berzikir juga. Hadirin sekalian, jadi berhadas kecil boleh berzikir, berhadas besar boleh berzikir, sudah punya wudu juga boleh berzikir. Hadirin sekalian, wal mashghulu, orang yang sibuk, wal farihu, dan orang yang luang. Hadirin sekalian, jadi orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang sibuk, maupun orang yang punya waktu luang, seluruhnya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadirin sekalian, wala hakadza, tidak seperti ini, ghairuhu, amalan lainnya. Hadirin sekalian, minas sholati, contohnya sholat, wasaumu, puasa, wattilawatu, dan bacaan Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Amalan-amalan lain tidak seperti zikir. Hadirin sekalian, fa innalaha syara'itu tatawaqqafu 'alaiha, amalan-amalan lain itu memiliki syarat-syarat yang berhenti jika syarat itu tidak terpenuhi. Hadirin sekalian,
wa awqatun dan memiliki waktu-waktu tertentu la tasihhu illa fiha yang tidak sah dilakukan kecuali pada waktu tersebut. Jadi berbeda dengan zikir. Amalan lain punya syarat, punya ketentuan, punya waktu tertentu yang kalau itu dilanggar tidak sah amalan itu. Tapi kalau zikir bebas hadirin sekalian, kapanpun dan dimanapun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul a'mali, amal yang paling utama, as-salatu adalah salat. Wahia, tetapi salat itu mamnu'atun, dilarang, fi nahwi sulusin nahari, contohnya pada sepertiga siang. Sepertiga siang itu ba'da asar. Jadi ba'da asar kok sholat sunnah haram hadirin sekalian, nggak boleh ba'da asar sholat sunnah hadirin sekalian. Ilal hurubi, sampai terbenam matahari, sampai terbenam matahari. Matahari masih belum sempurna terbenamnya dia sholat sunnah juga haram hadirin sekalian. Jadi sholat meskipun amalan yang paling utama ada syaratnya, ada waktu-waktu tertentunya, dan jika dilanggar tidak sah, bahkan berdosa melaksanakannya hadirin sekalian. Wasaumu, puasa, mamnuun, terlarang, illa fin nahari, kecuali di siang hari. Jadi puasa itu bagus, tapi puasanya di malam hari ya tidak sah hadirin sekalian. Puasa itu hanya di siang hari. Jadi banyak amalan-amalan yang harus memiliki syarat dan rukunnya baru dia bisa sah hadirin sekalian. Wa qiraatul Qur'anil Karim, contohnya lagi membaca Al-Qur'anul Karim. Itu amalan yang mulia, amalan yang bagus. Mamnuun, tetapi dilarang, ala sahibil janabati, atas orang yang memiliki hadas besar. Jadi orang yang punya hadas besar, misalkan habis bersetubuh dengan istri, suami istri, lalu dia baca Quran, nah itu dosa hadirin sekalian, nggak boleh, harus mandi dulu baru bisa boleh membaca Al-Quran maupun memegang mushaf Al-Quran. Jadi memegang mushaf Al-Quran berhadas besar itu haram, maupun membaca Al-Quran itu haram hadirin sekalian. Wa ghairu mahbubatin, dan tidak disukai, min sahibil ashghali, bagi orang yang memiliki kesibukan. Tidak disukai itu sebaiknya dihindari hadirin sekalian. Orang yang memiliki kesibukan, allati tufarriqul qalba, yang hatinya akan terpecah, bihaitsu la yajma'u ma'aha qalbahu, sekiranya hatinya tidak berkumpul ketika membaca bacaan Al-Quran. Dzalika li hurmatil Quran, ini semua karena kehormatan Al-Quran, wa jalalatihi, dan keagungan Al-Quran. Orang yang sangat sibuk maka sebaiknya jangan baca Quran, tapi bacalah zikir hadirin sekalian. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu agung. Tapi kalau baca Quran tetap nggak dosa hadirin sekalian. Hanya lebih utama zikir yang lain. Karena kalau sangat sibuk, pikiran itu terpecah, pikiran itu tidak konsentrasi, takutnya bacaannya salah, maka menjadi berdosa hadirin sekalian. Maka orang yang sangat sibuk sebaiknya berzikir saja dan jangan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita luang, bacaan Al-Quran lebih utama dari berzikir hadirin sekalian. Wa amma zikru, adapun zikir, faqad wassa'allahu al-amra fihi, maka sungguh Allah telah meluaskan perintah berzikir, rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihim,
karena rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya, karena merupakan anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ada satu amalan yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, yaitu berzikir kepada Allah karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, karena anugerah Allah kepada hamba-hambanya, dan itulah berzikir, hadirin sekalian. Maka kita manfaatkan amalan ini, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma'adzalika fal mu'natu fihi qalilatun. Bersama dengan itu biayanya pun ringan. Zikir itu nggak perlu biaya, hadirin sekalian, atau biayanya ringan, hadirin sekalian. Wal kulfatu khafifatun. Modalnya juga ringan, hadirin sekalian, bin nisbati ila ghairihi, dibandingkan dengan amalan-amalan lain. Fafadolaz zikru, zikir itu lebih unggul, min hadhil hasiyati, dari segi ini, ghairahu minal a'mali, daripada amal-amal lain. Wa in kana li ba'diha, walaupun amal-amal lain itu punya keutamaan, fadlun alaihi min hasiyatil ukhra, dari segi lain, hadirin sekalian. Jadi kesimpulannya, zikir itu anugerah Allah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Anugerah Allah ini jangan dianggap beban, tapi dianggap suatu hal yang menyenangkan, hadirin sekalian, agar kita bisa dekat kepada Allah dan bisa amalan-amalan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah lantaran kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.